Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya adalah seorang anak muda bernama Bekti Sutikna yang merupakan pemain pedagang saham ya Mas ya. Iya. Dan beberapa bulan yang lalu memenangi salah satu lomba di salah satu sekuritas dengan jumlah transaksi saham yang luar biasa, 2,4 triliun ya. Iya, Dan juga dalam jangka waktu 1 bulan dan juga mendapatkan gain sekitar 4,6 miliar rupiah. Selamat pagi Mas Bekti. Selamat pagi Pak Frans. Baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Usianya masih sangat muda dan udah jadi miliarder nih. Bisa menceritakan sedikit latar belakang mulai mengenal saham itu dari mana? Latar belakang saya mengenal saham itu Pak, ketika saya itu waktu itu masih mahasiswa. Di tahun 2008, saya semester 2. Kemudian di kampus saya itu ada seminar tentang saham. Di sana juga ada kelompok studi pasar modal. Nah, itu awal pertama kali saya masuk di dunia saham. Oke. Karena waktu itu saya ambil jurusan ekonomi akuntansi, di mana dosen saya pernah berkata seperti ini, kalau kamu nantinya masuk di perbankan, itu udah biasa. Di pajak, nanti kamu sudah kalah dengan anak stan. Gitu. Makanya yang unik ini nih, ada sektor pasar modal. Udah kamu masuk aja, pasti kedepannya bagus. Alhasil saya menekunin di pasar modal dan trading saham. Oh, itu udah mulai trading waktu mahasiswa? Udah, pertama kali. Semester berapa itu? Semester 2, Pak. Oke. Terus, setelah itu? Setelah itu, ya saya jalanin kuliah sambil trading. Oh. Ketika lulus kuliah, saya akhirnya masuk di sekuritas. Saya sebagai karyawan di sana menjadi broker. Waktu pertama kali saya di Solo, di Valburi Asia Sekuritas. Oh, di sekuritas gitu ya. Di sekuritas berapa lama bekerja? Saya itu di sekuritas waktu di Solo kurang lebih 7 bulan. Kemudian saya pindah ke Jogja kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya pindah lagi ke sekuritas dan alhasil di tahun 2016 saya memutuskan menjadi full time trader, Pak. 2016. Jadi saya setelah sudah 8 tahun mulai itu? Iya, setelah dari 2008 sampai kurang lebih dari 2016, 8 tahun itu saya bergelut di dunia pasar modal dan akhirnya saya memutuskan menjadi seorang full time trader. Trader di rumah gitu aja. Apa yang memutuskan Mas Bekti untuk menjadi full time trader? Kalau waktu itu saya terinspirasi dengan kata-kata dari Bob Sadino, Pak. Dimana gini, kalau kamu itu berangkat pagi, mandi pakai kaos kaki, berangkat pagi pulang sore, gaji nggak seberapa, kamu ini kerja apa dikerjain? Itu kayak saya tuh, Mas. Enggak dong Pak, beda ya. Karena waktu itu saya merasakan Pak, di awal itu kan gaji saya memang kecil sekali. Di mana saya bisa trading tetapi menghasilkan lebih. Sedangkan saya di sini waktu kerja itu kayak terikat, saya malah ingin sebuah kebebasan. Di mana saya bisa menghasilkan keuntungan yang cukup seperti itu, Pak. Tapi waktu dari mahasiswa kemudian kerja itu udah mulai untung juga apa masih dalam tahap pembelajaran? Kalau waktu itu memang saya grafik saya naik turun ya Pak ya. Jadi memang ada juga di awal pasti pembelajaran. Karena saham ini kan juga ada resikonya ya Pak ya. Di mana saya itu waktu itu merasakan profit, kemudian rugi lagi. Profit, rugi lagi. Tapi waktu itu saya tetap ingin semangat. Tidak ingin menyerah. Pokoknya saya cuma berfokus di sini aja. Pokoknya saya ingin saya tekunin. Nah, ketika saya waktu masuk di karyawan itu saya juga akan berpikir bahwa di sini saya ingin belajar dengan teman-teman sambil melihat, mengamati bagaimana nasabah bertransaksi sehingga dari situ saya bisa mendapatkan ilmunya. Gitu Pak. Jadi ketika itu akhirnya saya putuskan karena salary saya tidak mendukung jadi karyawan dan saya bisa menghasilkan lebih dari trading saham, alhasil saya menjadi full time trader gitu. Itu belajar sendiri selama 8 tahun itu apa ada baca buku atau ada mentornya atau seperti apa? Kalau selama 8 tahun tuh sempat juga sih Pak, di awal-awal saya ngikutin kayak seminar tentang saham, ya belajar buku, pasti Pak belajar buku itu karena di sana kan teori-teori banyak ditemukan di sana. Seperti itu sih Pak. Ada mentornya nggak waktu itu? Ada yang membimbing gitu? Nggak ada Pak, saya bisa dibilang autodidak. Oh gitu. Ya. Nah ini masuk ke sahamnya sendiri nih. Kan tadi Mas Bekti sempat bilang bahwa ada risiko kan pasti di situ. Tapi kan ada tips-tipsnya supaya bisa mendapatkan keuntungan nggak? Supaya bisa nanti kalau misalnya ada anak muda yang mau ikut masuk saham tuh tips-tipsnya seperti apa? Oke. Jadi kalau yang saran saya kepada anak-anak muda yang ingin masuk di saham, tips-tipsnya yang paling penting pertama kali masuk itu jangan lupa namanya baca buku Pak. Karena saya juga punya pengalaman di waktu lalu saya hanya inginnya trading terus, dijadikan ini seakan-akan ajang untuk cari uang tapi dia lupa akan teorinya, ini salah. Jadi yang paling penting baca buku, kemudian ketika buka rekening efek pertama kali gunakan dana kecil dulu.
Jadi seandainya nanti ada kerugian itu masih terukur. Karena saya yakin biasanya kebanyakan orang itu pemula yang dia masuk di saham, dia itu pasti ngalamin yang namanya kerugian dulu. Iya, betul. Dan dia juga harus mengamatin softwarenya, itu pasti akan ada adaptasi dulu. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Nah, tentunya nanti waktu dan pengalaman itu saya menyebutnya di saham itu nggak bohong. Dengan dia itu diasah terus, dia rajin menganalisa saham, dia mencoba terus, pasti suatu ketika akan berhasil. Gitu ya. Kalau tadi kan disebutkan pasti ada gagalnya atau ruginya lah gitu. Pernah rugi sampai berapa besar? Wow, kalau dibilang rugi, saya itu pernah rugi besar sekali, Pak. Ya, kalau pengalaman yang dulu-dulu itu portofolio saya sampai minus 85%. Karena saya waktu masuk di saham 2008 langsung kena krisis. Pas krisis 2008. Iya, jadi masuk itu langsung babak belur. Iya. Seperti itu, Pak. Tetapi kalau untuk saat ini sih daily trading saya itu paling parah untuk satu hari saya itu ruginya 1,5 miliar. Ruginya 1,5 Iya. dalam satu hari. Wah. Itu karena kondisinya lagi Ya, kondisi memang nggak oke, sehingga saya mengambil keputusan untuk melindungi aset saya, karena kalau waktu itu tidak saya jual, mungkin ruginya akan lebih gede sekali. Nah, untuk menentukan kapan beli, kapan jual itu berdasarkan pengalaman itu tadi. Selain itu, saya juga menggunakan analisa, Pak, di mana kalau saya ini seorang trading, saya menggunakan analisa, yaitu analisa teknikal, karena dengan analisa itu kita akan membandingkan grafik-grafik dengan tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya, kita prediksi untuk di masa depan, di mana dengan analisis teknikal itu untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli dan harga berapa yang tepat untuk melakukan jual beli. Saya combine juga dengan kondisi IHSG. Fundamental dihitung juga dihitung ya? Kalau saya ini kan seorang scalper trader ya, Pak ya. Jadi keseharian saya memang trading saham. Jadi untuk fundamental tidak terlalu berpengaruh. Karena fundamental akan sering digunakan kepada orang-orang yang dia punya analisis di saham itu analisis untuk seorang value investing. Yang jangka menengah atau panjang ya? Iya, benar sekali itu. Nah, kan kalau Mas Bekti harian ya? Iya, saya harian one day trading. Karena saya cuma berprinsip kayak ibaratnya seorang pedagang tradisional. Yang penting saya datang ke pasar, saya dagang di sana, kemudian untung, saya bungkus, saya pulang. Gitu ya? Dalam satu hari itu ya? Iya, dalam satu hari saya ibaratnya in out gitu dalam transaksi saya. Oh, berarti dalam satu hari juga banyak sekali transaksi yang Banyak sekali, Pak. Itu pernah sampai 10 lembar sendiri untuk rincian transaksinya. keluar masuk ya. Iya. Jadi ya kayak buka warung lah ibaratnya ya, berarti ya. benar sekali. Buka warung, Benar. pagi-pagi buka warung, terus ada yang beli, untung sore tutup lagi gitu. Iya, benar sekali. Jadi nggak pusing besoknya nungguin apa saham. Jadi kelebihannya juga sih, Pak, yang saya alami seperti itu. Jadi ketika market sore hari tutup, itu kita kan di saham itu ada sentimen juga dari bursa global ya kayak Dow Jones seperti itu. Saya pernah punya pengalaman buruk juga, sering nginepin saham, alhasil mungkin bursa luar turun, berita-berita negatif mulai muncul, alhasil paginya open langsung rontok. Nah, daripada seperti itu, mendingan kalau saya beli pagi jual sore, udah kalau besok mau beli dagang lagi ya udah besok beli aja. Malam saya tenang, tidur nyenyak. Nggak pusing ya. Nggak pusing, bener, Pak. Nah, tentu saja kan dalam ininya juga keseharian kan pasti punya kehidupan sehari-hari yang perlu bersosialisasi apa segala macam. Kalau seharian nongkrong menatap saham itu gimana tuh tipsnya? Sebenarnya juga ada bosannya juga ya, Pak ya, jujur ya, karena tiap hari kan teman saya itu monitor, Pak. Jadi selama kurang lebih selama saya jadi full time trader 2016 sampai 2021 ini, saya itu cuma di tiap hari ditemani monitor sama keluarga. Gitu. Tetapi di sisi lain saya cuma merasakan sebuah minusnya menjadi seorang full time trader itu adalah saya kayak kurang berinteraksi dengan orang-orang. Nah, semenjak kemarin video saya itu yang dari Mirai Asset itu tayang, boom gitu. Nah, di situ saya bisa mengenal kelebihannya, mengenal banyak orang-orang, termasuk saya bisa kenal Pak Frans. Ini kan juga karena dari video itu. Gitu. Nah, jadi akhirnya dibagi ya sekarang. Jadi kalau misalnya lagi nggak mau, misalnya mau pergi-pergi seperti ini, jadi nggak trading ya? Iya, benar sekali, Pak. Jadi kan saya ini kan seorang scalper trader. Jadi ketika saya itu punya acara ataupun saya nggak punya waktu, maka saya mending nggak usah trading dulu. Daripada nanti kepikiran pas waktu saya ada acara itu, mendingan saya nggak usah trading dulu. Nggak konsen jadi? Iya, nggak konsen, benar sekali, Pak. Ada punya pengalaman unik nggak setelah panjang bertransaksi melalui saham? Sebenarnya kalau dibilang pengalaman unik ya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi selama 6 tahun, saya itu nggak pernah berinteraksi dengan orang, Pak. Artinya kayak orang introvert. Saya cuma ditemanin monitor gitu. Ya kadang jenuh, kadang
di rumah aja gitu. Bahkan Tetangga-tetangga anggapan-anggapan nggak tetangga nanyain tuh, kok ini orang nggak keluar-keluar rumah gitu. banyak banget Pak yang Gitu ya? ngerasa gitu. Apalagi semenjak waktu itu saya jadi karyawan, kemudian saya memutuskan menjadi full time trader, di mana saya mendapat income yang lebih dari saham. Saya rombak rumah, saya beli mobil ini. Kemudian saya juga tiap hari di rumah, udah tetangga nganggap aku, wah itu pasti korupsi tuyul, itu, ya? pasti Atau pelihara korupsi. tuyul Banyak gitu. juga iya Pak. Itu aja bude saya sendiri, karena bude saya itu kan tidak memahami konsep investasi saham ya. Jadi dia merasa kamu hati-hati loh, kalau rumah kamu besok disita gimana? Enggak bude. Ini Dikira saya nggak korupsi. korupsi ya? Iya benar itu. Itu pengalaman yang unik Pak. Dan satu lagi setelah yaitu tadi video saya booming, kemudian banyak teman-teman mengenal saya, kemudian saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada Jadi di lebih leluasa ya. Nah, bicara mengenai pandemi nih sekarang ini kan orang kegiatan ekonomi berkurang lah dari bandingin sebelum-sebelumnya. Ada tips nggak untuk melakukan perdagangan saham di masa pandemi sekarang ini? Kalau dibilang tips seperti ini Pak, saya menafsirkannya banyak sekali sih. Di tahun lalu ketika pandemi COVID ini ada di Indonesia, itu banyak mungkin orang yang di PHK, banyak orang yang mungkin dia itu pengen masuk di saham, pengen cari uang tambahan dengan cara masuk saham. Sebenarnya benar juga, tetapi yang mungkin saya harus garis bawahi kepada para teman-teman traders itu bahwa di saham itu ada risikonya juga. Karena banyak sekali cerita-cerita orang pengen merubah nasib dengan cara trading saham, justru malah sebaliknya yang dia dapat cuma rugi ini. Karena itu tadi seperti yang tak bilang di awal, dia tidak dibekali dengan buku, dia tidak mau belajar, yang dia tahu hanya bagaimana cara instan untuk kaya. Dan seakan-akan saham ini dijadikan ajang untuk permainan untuk cepat kaya. Ini mindset yang salah. Seperti itu sih Pak yang saya ingin sampaikan kepada para teman-teman, bahwa kalau mau masuk di saham itu harus dibenerin dulu mindsetnya. Bahwa ini ada investasi, trading ataupun investasi, tetapi di sini ada resikonya. Memang ada peluang profit yang tinggi, tetapi diikuti dengan resiko yang tinggi. Jadi harus berbekal pengetahuan juga ya. Selain itu, mindset yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman selain pengalaman dan mindset tadi adalah ketika mau masuk di saham, saran saya siapkan dulu uang yang dimana itu sudah kita siapkan untuk kebutuhan harian. Jadi misalnya ini Pak, saya hidup di Yogyakarta. 1 bulan pengeluaran saya itu 2 juta. Paling nggak saya harus siapkan 24 juta untuk saya safety di rekening tabungan. Baru saya bisa masuk saham. Jangan sampai uang panas, apalagi sampai berhutang, masuk saham dengan harapan pengen cepet kaya. Ini salah. Ya. Jadi memang ada uang yang disediakan untuk investasi dan main di situ. Dan siap-siap rugi juga ya. Iya. Worst case-nya siap-siap rugi bahkan sampai habis gitu ya. Iya, kalau saya seperti itu Pak. Tentunya di awal bagi pemula saran saya seperti tadi, bahwa gunakan uang kecil dulu. Karena kan sekarang 100.000 pun bisa ikut main saham. Benar sekali Pak. Kampanye dari Bursa Efek itu sudah sudah bagus ya. Artinya kalau saat ini 100.000 udah bisa buat rekening efek. Kalau zaman saya dulu waktu 2008 itu minimal masih 10 juta Pak kalau masuk di saham. Kalau boleh tahu dulu modalnya awalnya pertama kali itu berapa tuh? Saya pertama kali 5 juta Pak. 5 juta ya. 5 juta itu aja pinjem dari bapak saya. Oh gitu. Itu waktu pertama kali jadi full time. Kalau jadi full time trader, uang saya kurang lebih itu tinggal 15 juta yang saya masukkan di saham. Namun saya sudah menyiapkan untuk kebutuhan hidup di Jogja itu kurang lebih 1,5 tahun di tabungan. Jadi tidak akan mengganggu psikologis trading saya. Saya trading nyaman. Artinya kadang ada nih orang yang trading saham di mana pakai uang panas, kemudian waduh ini sahamnya minus, tapi uang ini harus keluar karena buat beli ini itu. Akhirnya mau nggak mau kan harus dijual rugi kan Pak. Nah, jadi nggak rasional nanti cara menganalisa sahamnya gitu. Dari 15 juta sekarang udah miliaran kali ya. Iya. Ya. Terus kalau misalnya ini apa dari sisi lain-lain selain saham ada investasi yang lain nggak yang pas? Saya saat ini hanya di saham aja Pak. Bahkan akhir-akhir ini yang booming adalah kripto ya, cryptocurrency, kemudian mungkin ada forex dan sebagainya. Saya nggak masuk di sana. Karena memang saya ini di saham ibaratnya sudah 13 tahun. Saya sudah tahu jatuh bangunnya, sudah belajar banyak tentang saham. Jadi kalaupun nanti yang saya takutkan ketika saya mencoba yang baru di kripto gitu misalnya, itu pasti di sana saya juga akan merasakan jatuh bangunnya lagi. Mulai lagi dari awal lagi, pasti akan ada adaptasi lagi. Makanya saya nggak mau, udah fokus aja di saham. Oh, jadi udah yakin lah ya. Ya. Dan kira-kira prospek nih Pak,
saham untuk beberapa tahun ke depan setelah pandemi ini masih bagus ya? Ya, kalau saya melihat potensial yang ada di bursa kita itu masih banyak sih Pak saham-saham yang bagus ya, termasuk kayak saham-saham farmasi di mana kemarin sempat booming juga, itu bisa mungkin dalam waktu hanya 3 bulanan itu bisa naik sampai 7 kali lipat lebih itu. Kemudian setelah itu turun ya karena correction, di mana saya melihatnya bahwa di Indonesia ini kita juga sudah Pak Presiden mendatangkan vaksin, di mana vaksin itu akan dibagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Iya, gratis tentunya. Ini akan mendongkrak saham-saham farmasi. Sebenarnya saham farmasi masih bagus gitu. Berarti masih ada kesempatan dan prospek untuk mau masuk dari sekarang gitu? Iya, masih Belum telat ya? sangat ada kesempatan sekali Pak. Benar sekali. Terakhir nih Mas Bekti, untuk anak muda kalau misalnya mau belajar sama Mas Bekti, memungkinkan ya? Boleh ya? Boleh banget. Bahkan sekarang ada cerita yang unik dan lucu ya Pak ya. Ada beberapa teman saya itu sampai rela dia itu datang ke Jogja, Mas saya pengen kos di Jogja 6 bulan. Saya pokoknya pengen belajar sama Mas Bekti kalau diizinkan. Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Pokoknya nanti kalau Mas Bekti ada kegiatan nggak apa-apa. Pokoknya saya yang menyesuaikan Pak Bekti. Ada cerita-cerita yang unik gitu Pak. Iya. Bahkan saya pernah membuat sebuah seminar di Jogja. Saya akan berpikir itu yang datang orang Jogja. Tapi ternyata enggak. Mereka dari Jakarta, dari Klaten, dari Solo, Surabaya. Banyak datang mereka. Saya nggak nyangka gitu. Seperti itu. Ternyata peminat dan animo masyarakat tentang saham itu sangat tinggi sekali Pak. Yang paling penting itu yang diluruskan adalah mindset-nya gitu aja, dan jangan pernah menyerah untuk di saham dan rajin menganalisa saham. Itu aja kuncinya. Kayaknya udah waktunya tuh buka kelas resmi formal gitu. Rencana sih ke depannya buku ya Pak ya. Jadi buku saya sudah berbincang-bincang sama Mbak Alin, itu akan saya buatkan buku di mana saya ingin dengan buku itu harapan saya bisa lebih meluruskan mindset orang yang di saham tentang psikologis trading, dan saya akan ungkap cerita biografi saya dan cara trading saya. Di mana waktu kompetisi dari Mirae Asset itu saya bisa memenangkan kompetisi itu, saya bisa dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan return 200% dan transaction 2,4 triliun. Saya jadi pembeli buku pertamanya nih nanti. Oke. Terima kasih banyak nih Mas Bekti atas sharingnya. Saya rasa akan semakin banyak lagi nanti, mudah-mudahan teman-teman yang mau bergabung untuk ikut jual beli saham, tapi tentu saja dengan mindset yang benar. Benar sekali Pak. Pengetahuan yang cukup ya. Ya, benar sekali. Makasih Mas Bekti atas sharingnya. Terima kasih Pak Frans.